Haleluya. Selamat malam bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau sama-sama bergabung di dalam pujian dan penyembahan. Serta kita akan menerima kebaikan Tuhan. Kita akan menerima semua apa yang Tuhan siapkan malam hari ini bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah siap untuk menerima semuanya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puja. Nama yang heran, nama yang ajaib, Dialah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Hanya Dia Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita agungkan, kita muliakan. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puja. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku
dan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Allah yang ku sembah, Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang kudus, mulialah Kau Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana ditinggikan. Hadirat-Mu penuhi hidupku, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Hanya Kau Tuhan, segalanya bagiku. Ku sembah. Mari kita sembah Dia. Yang di rumah-rumah, mari sembah Dia. Agungkan Tuhan kita, bermazmur bagi Dia. Mulialah Kau Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, penuhiku Tuhan, penuhi kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. Betapa besar nama-Mu, betapa besar nama-Mu, ajaib Kau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang besar, Kau yang layak terima pujian. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau hanya Engkau yang kami tinggikan saat ini. Kami agungkan, kami muliakan Kau Tuhan. Kau yang layak, sebab Kau yang layak disembah. Semua mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua lutut bertelut
kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Syukur, ku bersyukur. Hanya Kau Tuhan Yesus yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami puja, yang kami sanjung. Dimuliakanlah Kau Tuhan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Mari sama-sama kita agungkan Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Amin. Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun. Amin. Engkau turun ke dunia. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
Raja, sebab Kau layak. Amin, haleluya. Glory, haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau Raja di atas segala raja. Amin, amin, amin. Haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia yang layak, Dia yang layak. Kami puji, kami sembah Allah yang kudus. Kau yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Di atas segala, mari kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau turun ke dunia untuk kami Tuhan, menyelamatkan dunia ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah. Mari kita sembah Tuhan kita. Dia ada di tengah-tengah umatnya. Dia hadir di atas pujian kita. Haleluya. Penuhi ku Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu mengalir, mengalir. Penuhi setiap rumah-rumah, dipenuhi hadirat Tuhan. Setiap kita yang datang saat ini dipenuhi hadirat Tuhan. Haleluya, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Haleluya. Syukur, syukurku bersyukur. Haleluya. 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 Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan.
biarlah Engkau menggenapi Tuhan setiap kami Tuhan. Firman-Mu biarlah hidup di dalam kehidupan kami. Amin. Bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan Yesus segala-galanya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Pakailah kami Tuhan. Genapi Tuhan, mari genapi Tuhan. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sama-sama kita nyatakan, inilah doa kami Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Amin. Sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Sekali lagi, mari sama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi Tuhan. Genapi rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi, biarlah Tuhan menggenapi seluruh rencananya bagi kita. Genapi seluruh rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Dan kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, dan kami datang kepadamu Bapa supaya kami diperlengkapi dari waktu ke waktu, dari sehari ke sehari, karena kami tahu kami memiliki kesempatan yang terbatas, dan kami sadar Tuhan bahwa waktu sudah hampir habis. Oleh sebab itu, biar Roh Kudus mengurapi kami dan mempersiapkan kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin katakan di dalam hidup ini. Dan Roh Kudus berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan, dan kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi semua kami yang ada di studio dan juga yang ada di rumah-rumah. Dan Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu, dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online, dan kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang baik, yang selalu merencanakan apa yang baik di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, segala sesuatu Tuhan ingin terus bersentuhan dengan hidup manusia. Bahkan hanya bukan bersentuhan, tapi dia siap untuk jadi korban. Dan itu sudah dibuktikan oleh kasih-Nya, di mana Tuhan datang ke dalam dunia untuk menjadi korban. Korban karena pelanggaran, karena dosa, karena kedajisan yang ada di dalam manusia. Banyak manusia yang tidak sanggup memikirkan cara Tuhan. Kami pun juga tidak sanggup memikirkan cara Tuhan. Tetapi kami bisa mengerti melalui Roh Kudus yang diutus di dalam hidup ini, sehingga kami bisa mengerti bahwa Tuhan
apapun Tuhan lakukan buat kehidupan untuk menyatakan kasih-Nya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan buat kita. Oleh sebab itu, kita mengerti bahwa Tuhan begitu setia. Dan itu telah dinyatakan Tuhan pada waktu Tuhan datang 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia. Dan sampai saat ini pun Tuhan tidak pernah berhenti ingin selalu hadir di dalam hidup kita. Sekalipun banyak manusia yang acuh tak acuh, sekalipun banyak manusia yang mengabaikan Tuhan, sekalipun banyak manusia yang menolak Tuhan, sekalipun banyak manusia yang menghina Tuhan. Tetapi itu tidak penting, karena yang terpenting adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua kebodohan manusia. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua kenajisan di dalam hidup manusia. Kasih Tuhan lebih besar daripada semua penghinaan yang diberikan oleh manusia. Mereka menghina Tuhan waktu Tuhan menuju ke salib. Mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri dia tidak selamatkan. Ya, itulah Tuhan. Dan Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun yang ditimbulkan oleh manusia. Tetapi ingat bahwa kita punya waktu yang terbatas. Kita punya waktu yang sangat singkat. Dan setiap manusia memiliki kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu berbicara tentang keadilan Tuhan. Ya, manusia diberi waktu 1 hari 24 jam. Dan di dalam 24 jam yang berganti dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, maka kalau dia sudah mendekati jam 24 atau jam 12 malam, maka artinya waktu sudah hampir habis. Ya, kita tahu bersama-sama di dalam hidup ini bahwa ada yang namanya waktu hampir habis. Kita harus memperhatikan hal-hal ini, teman. Supaya apa? Supaya kita jangan kehabisan waktu. Supaya kita jangan berseberangan dengan rencana Tuhan. Ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Di dalam hidup ini kita mengenal kalau orang sekolah ada waktu belajar. Dan apabila waktu belajar sudah hampir habis, maka tidak lama lagi bunyi bel akan dibunyikan. Tandanya bahwa waktu belajar sudah habis. Manusia atau anak-anak sekolah sudah harus kembali ke rumah. Ya, itu adalah irama yang kita kenali di dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan kantor. Waktu berkantor juga ada. Dan kita perhatikan, apabila sudah sore hari, maka tandanya bahwa waktu bekerja sudah hampir habis. Dan itu saatnya untuk kita berberes, untuk siap untuk pulang. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa pahami di dalam kehidupan kita. Ya, waktu berkunjung ke rumah orang juga ada waktunya. Tidak selama-lamanya kita bisa mempergunakan waktu itu. Dan ingat, di dalam hidup ini juga kita mempunyai waktu yang ditentukan. Karena waktu hidup di dalam dunia ini juga ada waktunya. Dan apabila itu hampir habis, maka itu menjadi catatan penting. Apalagi jika kita tidak sungguh-sungguh menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Ini menjadi masalah besar karena artinya kita tidak bertanggung jawab. Karena artinya kita tidak mengindahkan Tuhan. Tuhan memberi kita waktu, memberi kita kesempatan. Sudah seharusnya lah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sudah seharusnya lah kita menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Bahwa tentu saudara dan saya tidak hidup percuma di tengah dunia ini.
ada tanggung jawab, ada tugas yang kita harus kerjakan. Ada bagian-bagian yang harus kita selesaikan di dalam hidup ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, mintalah pekerja-pekerja karena tuaian sangat banyak. Bahkan Tuhan pernah mengingatkan, tuaian sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Tetapi pekerja-pekerja terlalu sedikit. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran yang akan mengingatkan kita bahwa waktu sudah hampir habis. Tuhan berkata, tuaian sudah menguning, sudah saatnya untuk dipanen. Artinya apa? Waktu sudah hampir selesai. Tuhan mengingatkan kepada kita, mintalah kepada Tuhan yang punya pekerjaan, agar dia segera mengirimkan pekerja-pekerja. Sehingga tugas bisa seiring berjalan dengan waktu. Dengan waktu yang kita miliki. Jangan sampai waktu sudah habis, tapi pekerjaan tidak selesai. Jangan sampai waktu sudah habis, tapi tidak ada yang kita kerjakan. Nah, disinilah yang menjadi masalah yang kita harus renungkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, pada waktu dia sudah selesai mengerjakan pekerjaan dan tugas, di mana dia menerima itu dari Bapa untuk melakukan penebusan di tengah-tengah dunia ini. Dia berkata, telah tiba saatnya untuk beralih dari dunia ini. Untuk diam dan menetap bersama dengan Bapa. Itu artinya apa? Artinya bahwa waktu Tuhan di dunia ini hampir habis. Waktu Tuhan di dunia ini hampir habis. Dan di situ artinya dia memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Supaya apabila dia terangkat ke surga, para murid yang dipilih oleh Tuhan telah siap untuk keadaan tersebut. Karena kalau sudah berbicara waktu hampir habis, maka yang paling utama kita sudah ready untuk hal itu. Kita sudah siap untuk hal itu. Jadi kita pada kesempatan ini akan melihat bagaimana Tuhan yang menyatakan kepada murid-muridnya, telah tiba saatnya untuk beralih dari dunia ini dan menetap diam bersama Bapa. Telah tiba saatnya. Ya, artinya waktunya sudah hampir habis. Waktunya sudah hampir selesai. Waktunya sudah harus pulang ke rumah Bapa. Waktu yang dimiliki di dalam dunia ini sudah hampir finish. Time is up. Dan itu menjadi catatan penting. Menjadi catatan penting di dalam hidup kita. Telah tiba saatnya. Dan apabila pernyataan itu berbunyi di dalam hidupmu, berbunyi di dalam hatimu, yang menjadi masalahnya, apakah pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu sudah selesai? Ataukah Anda akan menjadi orang seperti pada umumnya? Tuhan, jangan kau ambil nyawaku. Tuhan, tolonglah aku. Aku belum siap, Tuhan. Ku akan memohon, Tuhan, tolong jangan kau ambil nyawaku. Nah, ini artinya apa? Ini adalah orang-orang yang sia-sia. Jangan pernah berharap bahwa waktu akan mendengarkan jeritan tangismu. Karena waktu diberi itu dengan perhitungan yang sempurna oleh Tuhan. Tidak akan melebihi. Ya, kita lihat saja 24 jam.
Atau kita lihat saja 1 menit. Dia tidak akan bergeser mengikuti kemauan manusia. Dia tidak akan bertambah menjadi 61 detik karena engkau sedang menunggu sesuatu. Tidak. Dia akan berputar sesuai dengan ketentuan yang punya waktu. Dia akan bergerak terus sesuai dengan ketetapan sang waktu. Jadi, dalam hal ini yang kita mesti perhatikan, apabila waktu hampir habis, jangan lagi ada yang berkata, aku belum siap. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Kalau di dalam hidup ini masih terjadi seperti itu, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan, berarti Anda belum siap. Berarti Anda orang yang lalai. Berarti Anda orang yang tidak pernah hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau hidupmu benar sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada, Anda akan bisa berkata seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya, selama dia diberi waktu, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia mengisinya dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, di dalam Kisah Rasul 20, bahwa aku tidak lalai untuk memberitakan maksud Allah kepadamu. Kalau Anda baca mulai ayat 20 dan seterusnya sampai 30-an, di situ Anda bisa melihat bagaimana seorang rasul besar yang bernama Paulus. Dia berkata, aku tidak lalai terhadap seluruh maksud Allah. Aku telah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Siang dan malam aku memberitakan kepadamu. Bahkan dengan banyak mencucurkan air mata. Pekerjaan yang berat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Siang dan malam. Ini pekerjaan buat bagaimana persiapan untuk kehidupan kekal. Karena Rasul Paulus tahu bahwa akan tiba bel berbunyi di dalam hidupnya. Akan tiba lonceng berbunyi di dalam hidupnya. Sehingga sebelum lonceng itu berbunyi, Rasul Paulus adalah satu contoh yang luar biasa. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Telah tersedia mahkota saat kematianku sudah dekat. Telah tersedia mahkota bagiku. Dan bukan hanya bagiku, tapi bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Bagi semua orang yang mengerjakan semua tugas dengan baik. Ingat, Paulus bisa berkata seperti itu karena dia tahu bahwa waktu akan tiba lonceng berbunyi. Di dalam hidup ini, dia berkata, aku tidak lalai memberitakan maksud Tuhan. Siang dan malam di dalam Kisah Para Rasul 20 Anda bisa jumpai perpisahan jemaat dengan Rasul Paulus. Jemaat di Efesus. Ya, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Siang dan malam. Dengan menumpangkan tangan. Dengan banyak mencucurkan air mata. Bukan hanya berkhotbah, saudaraku. Tapi dengan banyak mencucurkan air mata. Berdoa, menangisi jiwa-jiwa yang dia layani. Ini pekerjaan yang dikerjakan oleh sungguh-sungguh. Ini pekerjaan yang dilakukan dengan begitu sungguh-sungguh oleh seorang rasul besar yang bernama Paulus. Itu sebabnya ini adalah contoh. Maaf saudaraku. Ini adalah contoh bagi kita. Ya. Rasul Paulus telah menyelesaikannya. Dia layak menggunakan bahasa seperti itu. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
bel boleh berbunyi. Tapi sebelum bel berbunyi, aku sudah menyelesaikannya dengan baik. Aku sudah mengakhirinya. Semua sudah selesai. Memberitakan Injil aku sudah lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengan sungguh-sungguh, pakai air mata lagi. Dengan banyak mencucurkan air mata, Anda bisa buka di Kisah Para Rasul 20. Itu suatu pekerjaan yang luar biasa dilakukan oleh Paulus. Karena dia tahu bahwa waktu ini akan tiba saatnya lonceng berbunyi. Waktu hampir habis. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sama dengan Paulus? Atau kita sama dengan seorang seniman yang berkata, apabila saatnya tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan, jangan kau ambil nyawaku. Ya, ingat. Waktu tidak akan mendengarkan Anda. Waktu itu berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu, selama hidupmu diberi waktu, selama hidupmu masih memiliki waktu di dalam dunia ini, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena ingat, waktu itu akan bunyi bel. Ya, bukan hanya sekolah, bos, yang bunyi bel. Bukan hanya kantor yang bunyi bel. Begitu lihat jam, sudah waktunya pulang. Bukan. Ya, akan tiba saatnya bahwa engkau akan menghadap Tuhan. Ya, jangan sampai nanti apabila tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan, jangan kau ambil nyawaku. Nah, ini ciloko nih orang-orang kayak begini. Karena apa? Karena waktu tidak akan menunggu Anda. Waktu diputar dan berjalan satu kali dan dia akan berakhir. Dan dia akan menuntut pertanggungjawaban setiap orang. Karena setiap kita diberi waktu. Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya untuk beralih dari dunia ini. Oke? Nah, perhatikan baik-baik. Jangan sampai terlambat. Karena hidup ini sangat singkat. Jangan sampai bel sudah berbunyi, tapi Anda belum siap. Ya, biar satu jiwa tidak ada yang Anda bawa ke Tuhan. Itu Anda sia-sia hidupmu. Anda orang yang paling malang. Karena apa? Karena Anda tidak menyenangkan Tuhan. Mari perhatikan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan main-main. Belum ada satu jiwa pun yang Anda bawa. Rasul Paulus, sekalipun dia menghadapi berbagai macam kesulitan, tetapi dia bekerja tanpa mengurangi sedikit pun daripada nilai pekerjaan. Tanpa mengurangi semangat. Bahkan dia berkata di dalam Korintus, seringkali aku tidak makan. Seringkali aku berpuasa. Seringkali aku tidak tidur. Wah, luar biasa. Seringkali aku diancam bahaya maut. Di kota maupun di desa. Di laut, seringkali aku diancam. Terancam dengan bahaya maut. Bahkan Paulus pernah berkata, setiap hari aku berhadapan dengan bayang-bayang maut. Paulus tidak kendor. Dia tidak pulang untuk liburan dulu. Tidak. Dia harus mengerjakan itu karena dia ingat akan tiba bel berbunyi di dalam hidupnya. Nah, kalau bel itu sudah berbunyi, yang menjadi masalah itu bukan lagi waktunya berhenti. Yang menjadi masalah karena Anda tidak mengisi waktu itu. Anda tidak melakukan apapun di dalam waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Karena Rasul Paulus tahu dengan sungguh-sungguh betapa waktu itu tidak banyak dan hampir habis. Maka dia berkata, aku berlari dengan sungguh-sungguh. Artinya dia kerja dengan sungguh-sungguh.
Ya, jangan sampai sia-sia kehidupanmu. Kita melihat satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-19, bagaimana di situ ditulis dari ayat 12 sampai dengan ayat 20, bagaimana kisah seorang yang bernama Lot, ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, kita lihat di sini bagaimana waktu sudah hampir tiba, Sodom akan dimusnahkan Tuhan. Tetapi kedua menantunya adalah orang yang bodoh. Dia disuruh keluar dari kota itu, artinya keluar dari cara hidup yang tidak benar. Karena kota itu akan dimusnahkan. Tetapi kedua menantu Lot itu menganggap itu sebagai bahan lelucon. Dia menganggap bahwa mertuanya sedang bergurau atau sedang bercanda di dalam hidup mereka. Ini artinya bahwa kedua orang menantunya ini adalah orang yang bebal, yang tidak pernah hidup mengerti tentang rencana Tuhan. Ada begitu banyak keluarga Kristen yang hidupnya bebal. Mungkin ayahnya hamba Tuhan, mungkin keluarganya hamba Tuhan, tapi menantunya adalah modelnya seperti Lot. Keluarganya modelnya seperti menantu Lot. Bahwa mereka tidak pernah serius dengan Tuhan. Mereka sia-sia di dalam hidup ini. Sudah ada perintah, sudah ada pesan bahwa segera keluar dari kota Sodom. Dan mereka mengabaikan itu. Maka apa yang terjadi? Mereka menganggap Lot sedang bercanda. Ngeri sekali. Kebanyakan orang seperti ini. Kalau mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang keras untuk membawa kita sungguh-sungguh, untuk supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Tapi mungkin ada orang yang berkata bahwa ini lelucon, ini sesuatu yang bisa-bisa aja. Ini adalah sesuatu yang mungkin orang ini emosi sedang menyampaikan sebuah khotbah. Bukan teman, bukan emosi ini. Ya, berbicara dengan keras begini, ini juga capek. Tidak mudah bagi saya untuk menyampaikan ini. Tidak mudah untuk menjelaskan, untuk supaya Anda mengerti. Tidak mudah. Tetapi dari dasar hati yang dalam, saya menangisi jiwamu. Saya menangis sebelum berkhotbah, saya berdoa dengan ratapan, dengan air mata. Supaya apabila firman ini sampai ke telingamu, sampai ke dalam rohmu, engkau bisa sadar bahwa Tuhan sedang mengasihi hidupmu. Dan Tuhan tidak mau engkau terhilang. Ingat bahwa waktu hampir habis. Jangan engkau pikir masih ada 1000 tahun lagi. Itu puisi, teman. Itu puisi. Jangan jadi orang bebal di dalam hidup ini. Jangan berpikir besok masih ada hari. Jangan berpikir masih ada 10 tahun lagi. Seperti orang yang taken kontrak, orang yang buat akad kredit. Anda tidak berpikir bahwa waktu satu ketika akan berbunyi bahwa hampir habis waktumu. Time is up.
Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main dengan hidup ini. Rasul Paulus berkata, siang dan malam aku memberitakan Injil. Tidak lalai untuk memberitakan maksud Allah. Aku menumpangkan tangan dengan banyak mencucurkan air mata. Ini pekerjaan berat. Kalau seandainya bahwa kehidupan itu bisa diputar ulang-ulang, tidak perlu Paulus mengerjakan seperti ini. Kalau seandainya bahwa waktu masih bisa diulang, atau manusia semua bisa masuk surga, tidak perlu kami berkhotbah sekeras ini, tidak perlu. Ya, karena waktu masih banyak. Tapi ingat teman, semakin hari waktumu hampir habis. Waktu kita hampir habis. Jangan lalai di dalam hidup ini. Belajarlah dari tokoh Alkitab. Bagaimana Lot pada waktu itu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini. Iya, malaikat sampai mendesak loh. Ini kasih karunia. Engkau dengar khotbah ini, engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengingatkan hidupmu. Ayo cepat! Jangan berlambat-lambatan. Ini loh, menantunya Lot ini. Coba kita lihat dulu ayatnya ini. Terus. Bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota. Ya, supaya jangan engkau mati. Jangan engkau sampai terlambat. Karena kota ini sudah mau dibakar. Kota ini sudah mau dipanggang dengan api. Ayo cepat berhenti dari dosamu. Berhenti dari perselingkuhanmu. Berhenti dari segala kenajisan hidupmu. Ayo cepat. Lot diingatkan Tuhan. Lot diingatkan Tuhan. Didesak oleh Tuhan. Rupanya kelihatannya Lot ini juga agak setengah-setengah juga dengan Tuhan. Ya, harus sampai didesak-desak. Orang seharusnya tidak perlu didesak, dia lari kencang seperti Paulus. Tapi rupanya Lot ini agak rada-rada juga nih. Sampai harus didesak. Ya, sudah mau dibakar saja masih pelan-pelan dia. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika ia berlambat-lambat. Nah, coba. Ketika dia berlambat-lambatan, ini luar biasa. Ya, teman-teman, janganlah seperti Lot. Apalagi seperti menantunya. Ya, banyak orang Kristen yang seperti ini. Banyak pendeta yang seperti ini, berlambat-lambatan. Jangan main-main. Ya, ingat, satu waktu bel akan berbunyi di dalam hidupmu. Dan usahakan sebelum bel itu berbunyi, engkau bisa seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tugasku sudah selesai. Sudah banyak jiwa yang aku bawa. Bukan sudah banyak uang yang aku kumpulkan. Sudah banyak jiwa aku bawa kepada Tuhan. Itulah pernyataan Rasul Paulus. Tapi kalau orang Kristen sekarang, begitu mati dipakai ayat ini. Ya, rest in peace. Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Bertanding di mana, bos? Habis main bola, kena serangan jantung, tulis depan-depan di rumah duka. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan apa? Pertandingan main bola. Pertandingan main catur. Jangan begitulah hidupmu. Bertanding
Livinglah sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Waktu hampir habis. Kita lihat ini ayat selanjutnya. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Iya. Sampai istri sama anak-anaknya dibantu sama malaikat. Ya. Ini orang kelihatan sekali kehidupannya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan ini. Tapi kasih karunia Tuhan masih diberikan kepada mereka pada waktu itu, karena saya percaya Tuhan lihat Abraham. Abraham adalah paman daripada Lot, ya. Dan inilah kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu jangan sia-sia. Ingat, waktu hampir habis. Pergunakan waktu yang ada. Terus. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya. Ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuhan. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Iya, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Kenapa bisa tersusul? Karena berlambat-lambatan. Ya, rupanya dia terlalu banyak berpoco-poco ini Lot ini. Terlalu banyak bersantai-santai di dalam hidup ini. Terlalu banyak bermain-main dengan dunia ini. Karena itu pada waktu disuruh lari, dia takut. Karena apa? Karena bencana itu bisa mengejar dia. Ini benar-benar hanya kemurahan Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Lot. Dia santai sekali. Sampai disuruh lari ke pegunungan saja dia rasa-rasanya waktu tidak akan cukup. Bencana itu bisa mengejar dia. Kenapa, teman? Pertanyaannya. Karena dia terlalu santai. Dia terlalu foya di dalam hidupnya. Bahasa orang Jerman terlalu foya, terlalu berfoya-foya. Ya. Terlalu lambat. Ingat, waktu hampir habis. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelit. Ya. Inilah kehidupan Lot. Inilah kehidupan gambaran daripada kehidupan gereja. Lot sangat dekat dengan Abraham. Ya. Tetapi Lot tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhannya. Lot tidak sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan. Tidak secepat Abraham. Kalau Abraham tidak tinggal di Sodom. Tidak tinggal dekat Sodom. Abraham tinggal di tempat yang terpisah. Artinya Abraham tidak perlu lari tergesa-gesa. Ini salah-salah saja kalau dia jantungnya bisa berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena dia terlalu lambat. Sudah hampir bel berbunyi, baru dia lari. Inilah orang yang hidup dengan sembrono. Teman-teman, mari kita ingat firman Tuhan. Jangan sampai bel berbunyi dulu. Sebelum bel berbunyi, larilah. Ya, karena ini waktu sudah sangat darurat. Waktu sudah sangat singkat. Hidup ini sudah sangat singkat. Ada begitu banyak orang, bel sudah hampir berbunyi. Usia sudah hampir 70 tahun.
Bahkan baca kitab Matius pun tidak selesai-selesai. Ya, tapi kalau baca WA dari pagi sampai malam tidak berhenti-berhenti. Inilah kehidupan orang Kristen yang sama betul dengan kayak keluarganya Lot ini. Jadi ingat, jangan sampai terlambat. Waktu hampir habis. Pergunakan waktu yang ada. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah sesuatu seperti yang Tuhan mau, ya. Ingat, jadilah seperti Paulus yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dan jangan seperti salah satu seniman yang berkata, apabila tiba ajalku, ku akan memohon, Tuhan tolong, jangan kau ambil nyawaku. Ini artinya orang yang tidak mengerti waktu Tuhan. Ingat, waktu tidak akan menunggu hidup kita. Waktu tidak akan mengikuti permintaan kita. Waktu tidak akan mengikuti apa yang kita doakan. Tapi kitalah yang harus mengisi waktu itu dengan sungguh-sungguh. Ya, sampai keluar air mata darah pun, kalau waktu bel sudah dibunyikan, Anda tidak punya kesempatan lagi. Selama bel itu belum berbunyi, selama waktumu belum selesai, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan cuma bekerja untuk proyek, jangan cuma bekerja untuk order, jangan cuma bekerja untuk cari jodoh, jangan cuma bekerja untuk selingkuhan, jangan cuma bekerja untuk korupsi, jangan cuma bekerja untuk begitu. Cari jiwa, kerja dengan sungguh-sungguh. Banyak menyembah Tuhan. Siang dan malam dengan banyak mencucurkan air mata. Ini artinya Paulus menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Oh, betapa sungguh-sungguhnya. Ini adalah contoh yang sempurna. Dan pada waktu bel berbunyi, sebelum bel berbunyi, Paulus sudah bisa berkata, saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Ya, dia tahu. Dan inilah kata-kata kemenangan. Inilah kata-katanya, kata-kata yang harusnya keluar dari mulut orang-orang Kristen. Jangan begitu bel sudah hampir berbunyi, kita jadi seperti salah satu seniman itu. Tuhan, apabila telah tiba saatku, telah tiba ajalku, ku akan memohon, jangan kau ambil nyawaku. Nggak bisa. Itu tidak akan didengarkan karena waktu itu tidak akan menunggu kita. Waktu itu akan dibunyikan bahwa waktumu sudah habis. Engkau sembrono, engkau sia-sia di dalam hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan perjalanan hidup kita. Apa saja yang kau sudah lakukan di dalam hidup? Berapa kali engkau membuat Tuhan tersenyum? Atau setiap kali Tuhan memandang, Tuhan meneteskan air mata karena dia melihat bahwa engkau lebih memilih dunia. Engkau menganggap dia adalah musuh. Engkau menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting. Setiap kali Tuhan memandang dirimu, engkau hanya menatap kepada dunia. Engkau berkata bahwa Tuhan nanti dulu. Tuhan nanti saja. Ini lebih penting, ya. Kalau diajak menyembah, diajak berdoa, banyak sekali alasannya. Tapi kalau diajak pesta, kalau diajak untuk dunia, belum diajak dia sendiri yang nawarin. Inilah orang-orang Kristen. Jangan teman-teman, ingat waktumu hampir habis. Waktu kita sudah hampir habis. Mari kita angkat. Katakan bersama Tuhan, katakan bersama teman-teman yang lain, bahwa hidup ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh
karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan bersama-sama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Bersama Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Waktumu hampir habis. Waktu kita hampir habis. Paulus berkata, siang dan malam aku menyampaikan maksud Tuhan kepadamu. Siang dan malam. Di dalam Kisah Rasul 20, kepada jemaat di Efesus, siang dan malam aku menyampaikan seluruh maksud Tuhan. Dengan banyak mencucurkan air mata. Karena Paulus tahu bahwa akan tiba saatnya bel akan berbunyi. Akan tiba saatnya Tuhan berkata, waktu sudah habis, nak. Ingat, berlarilah dengan cepat. Jangan berlambat-lambatan seperti kedua menantu Lot. Jangan berlambat-lambatan seperti keluarga Lot. Keluarga Lot adalah sebuah contoh yang sederhana, sebuah contoh yang nyata. Bagaimana mereka hidup, tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan Abraham adalah representasi daripada Tuhan Yesus.
Lot orang percaya, tapi dia tidak sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan. Sampai pada saat bel akan berbunyi, dia gemetar. Saya tidak sanggup kalau jalan ke sana, karena terlalu jauh. Ingat, selama bel belum berbunyi, larilah sekencangnya. Lakukanlah apa yang benar. Karena pada saat bel berbunyi, teman-teman tidak bisa menolong hidupmu. Kebanyakan manusia lebih fokus kepada pertemanan. Ingat, pada saat bel berbunyi di dalam hidupmu, istrimu pun tidak bisa menolong. Anak-anakmu, orang tuamu pun tidak bisa menolong. Itu adalah waktu di mana engkau harus mempertanggungjawabkan semua kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya aku beralih dari dunia ini. Mari perhatikan waktu yang kau miliki dan ingat, waktu itu hampir habis. Mari katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, kalau engkau masih bisa menyembah saat ini, ingat itu kemurahan Tuhan. Dan waktu-waktu yang sangat singkat ini, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi Semua yang di rumah bersama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau
Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, katakan. Naralah mata kasih, ku sembah Kau Tuhan. Mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Tetap angkat tanganmu teman-teman, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu. Amin, haleluya. Dan kami hidup, kami ingin mempergunakan waktu yang ada Tuhan. Engkau jamah kami dengan urapan Roh Kudus, supaya kami bisa menyelesaikan tugas ini. Dan kami tidak sia-sia hidup di tengah dunia ini. Waktu yang Kau berikan, diputar sekali, dan kami harus mengisinya dengan baik. Ampuni kami, kalau jika selama waktu yang sudah berjalan ini, ada begitu banyak kesia-siaan yang kami kerjakan di dalam hidup ini. Jamah umat-Mu Tuhan, jamah kami semua dengan urapan yang baru. Berikan kami suatu kekuatan supaya kami bisa menyelesaikan seperti apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah tersedia mahkota bagiku. Urapi kami dengan urapan kemenangan, urapan yang kuat dari Roh Kudus memenuhi setiap kami, membawa kami menjadi pasukan yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Urapan Tuhan menyertai kami semua dan mengangkat kami terus untuk naik terus ke dalam kemuliaan Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memenuhi setiap kita, sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan.